Kakak, pedoman apa sih yang dijelaskan di dalam arsip pertahanan? Pedoman ini membahas pengolahan arsip dinamis lingkungan Kementerian Pertahanan. Isinya mencakup seluruh proses pengolahan arsip, mulai dari penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemilihan arsip, juga penyusutan arsip. Nah, nanti bakal dijelasin sama Fanny. Nah, yang pertama ada penciptaan arsip. Nah, jadi pembuatan dan penerimaan dokumen. Yang kedua itu ada penggunaan arsip. Jadi pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi pengguna. Yang ketiga itu ada pemeliharaan arsip, menjaga keaslian, keamanan, dan keselamatan arsip aktif, inaktif, dan vital. Yang keempat itu ada penyusutan arsip. Jadi itu pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Ternyata, pedoman ini juga menegaskan tanggung jawab unit pengolah dan unit kearsipan, serta mengatur penggunaan sistem elektronik untuk efisiensi dan keamanan arsip pertahanan. Kakak, apa yang diatur dalam pengolahan arsip pertahanan? Arsip pertahanan sebagai aset informasi dan dokumen negara. Pedoman ini mengatur standar prosedur dan tanggung jawab pengelolaan arsip di setiap unit kerja Kemhan. Lalu mekanisme pengamanan data dan arsip vital yang menyangkut rahasia negara dan pertahanan. Setelah itu ada ahli media arsip ke bentuk digital agar informasi tetap aman, autentik, dan mudah diakses. Dan pembagian peran antara unit pengolah, unit kearsipan 1, unit kearsipan 2, dalam penyimpanan, pemindahan, dan pelaporan arsip. Dengan demikian, pedoman ini menjadi acuan pengelolaan dokumen pertahanan sebagai aset strategis yang harus dijaga keaslian dan kerahasiaannya. Guys, apakah pedoman pengelolaan arsip tersebut dapat dengan mudah diimplementasikan oleh setiap unit kerja instansi? Secara umum, pedoman ini dapat diimplementasikan dengan baik oleh setiap unit kerja, asalkan yang pertama, sudah tersedia SDM arsiparis atau pengelolaan arsip yang kompeten. Yang kedua, didukung dengan sarana prasarana kearsipan standar, RAKS, box, sistem digital, ruang arsip yang aman. Dan yang ketiga, ada komitmen dari pemimpin unit untuk menerapkan prosedur seperti pemberkasan Al-Himaniyah serta penyusunan arsip secara berkala. Namun, dari analisis awal, implementasinya bisa memerlukan waktu dan pelatihan tambahan, terutama untuk unit kerja yang belum memiliki sistem digital arsip atau yang belum memahami sepenuhnya prosedur teknis seperti alih media dan penyusutan arsip elektronik. Jadi kesimpulannya, pedoman pengelolaan arsip pertahanan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2025 mengatur secara menyeluruh proses penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Pertahanan. Arsip dipandang sebagai aset strategis pertahanan yang harus dijaga keasliannya, keamanannya, dan juga kerahasiaannya. Pedoman ini menekankan pentingnya digitalisasi melalui sistem alih media untuk mempercepat akses informasi serta melindungi arsip dari kerusakan dan kehilangan. Secara umum, pedoman ini dapat diterapkan di seluruh unit kerja karena memiliki petunjuk teknis yang jelas dan terstruktur. Namun, aktivitas penerapannya bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana kearsipan, serta komitmen pimpinan dalam menjalankan prosedur secara konsisten. Dengan penerapan yang baik, pedoman ini akan memperkuat tata kelola arsip pertahanan yang modern, efisien, dan aman. Sekian, terima kasih.